Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Masih tetap semangat mengaji kan? Dan masih tetap semangat belajar juga walaupun di rumah? Semoga anak-anak walaupun di rumah masih tetap semangat ya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menambah amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian yang disayangi oleh Allah, hari ini kita akan belajar tentang mengapa sih hafalan Al-Qur'anku sering lupa. Nah, topik ini kita akan bahas satu persatu. Terkadang ketika kita di sekolah, apalagi ketika mau ujian, kita pasti dik-dak-dik-duk-der gitu ya, ketika mau menghadap Miss atau Mister untuk setoran hafalan. Bahkan tidak jarang atau adalah satu atau dua dari murid yang mengeluh kepada Miss atau Mister. Miss, Mister, saya belum hafal nih. Miss, Mister, hafalan saya kok sering lupa ya? Kenapa ya? Nah, kira-kira anak-anakku sekalian, faktor-faktor mengapa hafalan Al-Quran kita sering lupa atau kita susah untuk menghafal Al-Quran, itu yang pertama, bisa jadi kita tidak memiliki tujuan. Maksudnya seperti apa? Ketika kita menghafal Al-Quran, kita hanya sebatas diminta untuk menghafal Quran dan kita hanya menghafal Quran atas perintah Miss atau Mister. Tidak ada sama sekali niatan bahwa saya menghafal Quran untuk beribadah. Saya menghafal Quran agar semakin dekat sama Allah. Saya menghafal Al-Quran untuk memberikan mahkota surga untuk orang tua. Atau mungkin saya menghafal Al-Quran karena banyak keutamaan dan pahala di situ. Maka, luruskan niat. Apa tujuan kita untuk menghafal Quran? Yang kedua, terburu-buru menghafal. Seringkali ketika kita mendapat tugas dari Miss atau Mister, kita terlalu dadakan dalam menghafal Al-Quran, terburu-buru dalam menghafal Al-Quran. Hari ini, Miss, Mister memberikan tugas untuk menghafal surat semisal 1 halaman yang akan disetorkan 3 hari ke depan. Dari tugas tersebut, anak-anak sering kali menyepelekan dan baru menghafal 1 hari sebelum setoran. Bahkan pagi hari setelah subuh sebelum setoran baru dihafal. Maka itu juga menjadi faktor anak-anak susah dalam menghafal Al-Quran. Yang ketiga, tidak konsisten. Anak-anak ketika menghafal Al-Quran harus memiliki waktu yang konsisten. Kapan saja waktu untuk menghafal, kapan waktu untuk murojaah, dan kapan waktu untuk setoran. Ketika 3 hal tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten, maka kesusahan kita, kesukaran kita dalam menghafal akan sedikit kita alami. Yang keempat, tidak familiar dengan bahasa Arab. Ada anak-anak ketika menghafal itu harus melihat artinya. Ada juga yang sekedar menghafal. Maka ketika kita tidak familiar dengan bahasa Arab, itu juga akan mempersulit kita dalam menghafal Al-Quran. Seakan-akan kita menghafal materi IPA semisal, tapi kita tidak bisa membayangkan benda yang kita hafal atau bentuk kalimat yang kita hafal itu seperti apa. Kita nggak tahu maksudnya. Itu akan mempersulit. Begitu juga dengan Al-Quran. Begitu ya. Nah, selanjutnya
adalah yang kelima. Lingkungan tidak mendukung. Ada rasa ketakutan ketika menghafal Al-Quran. Karena apa? Karena lingkungannya tidak mendukung. Semisal ketika kita menghafal Al-Quran, tiba-tiba saudara kita atau teman kita, ih, so alim. Ih, ngapain kamu? Mau hijrah ya? Mau jadi orang yang alim? Semisal seperti itu. Kamu nggak usah jadi anak yang soleh-solehah dulu lah. Nanti meninggalnya masih lama. Semisal seperti itu. Maka, jangan pernah hiraukan lingkungan kita ketika lingkungan kita tidak mendukung dengan baik. Cari lingkungan yang betul-betul mendukung. Ketika lingkungan kita adalah keluarga kita, maka bersama keluarga itu adalah waktu atau lingkungan yang bagus untuk menghafal Al-Quran. Bahkan ketika ternyata lingkungan keluarga sendiri kurang mendukung, maka minta restulah kepada orang tua agar lingkungan untuk menghafal Al-Quran pun semakin mendukung dan mempermudah kita untuk menghafal Al-Quran. Yang keenam, kira-kira apa ini yang keenam? Jarang murojaah. Jarang sekali anak-anak mengingat hafalan. Sehari, misal anak-anak sudah hafal 1 halaman surat dari yang dihafal dari surat Al-Quran. Ternyata 1 minggu, 2 minggu setelah menghafal Al-Quran tidak ada murojaah sama sekali. Nah, wajarlah ketika hafalan anak-anak tidak ingat, karena konsisten murojaah itu sangat penting. Mengulang hafalan jauh lebih baik dari menambah hafalan. Masih ingat materi sebelumnya? Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, masih ada lagi apa yang menyebabkan hafalan kita susah diingat atau susah untuk menghafal Al-Quran? Yang ketujuh adalah tidak ada pembimbing. Maksudnya seperti apa ini tidak ada pembimbing? Jadi anak-anak hanya sekedar menghafal Al-Quran. Akan tetapi tidak ada yang membetulkan bacaan Al-Quran anak-anak. Sehingga ketika guru itu mendapat setoran dari anak atau mister mendapat setoran dari anak-anak, ketika mister membetulkan bacaannya, kalian merasa kesusahan. Karena apa? Karena sudah terpatok dengan bacaan yang salah. Seperti gelas, si misternya mau mengisi gelas itu, tapi nggak bisa. Karena apa? Karena gelas itu sudah terisi, udah penuh, nggak kosong. Gitu. Jadi, usahakan ketika anak-anak menghafal, cari pembimbing yang betul-betul bisa membetulkan bacaan Al-Quran anak-anak. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah tidak taat kepada Allah. Nah, ini nih, apalagi anak-anak ABG ya, anak-anak SMP sudah senang sekali ya main games, apalagi ya mungkin kenal dengan seseorang, tertarik dengan seseorang, seperti itu. Perbuatan-perbuatan yang mungkin kurang ada faedahnya, kurang bermanfaat. Dan hal itu bisa menjadi faktor kita susah dalam menghafal. Apalagi kalau sudah ABG, apalagi sudah balik ya, sudah haid atau yang laki-laki sudah mimpi basah, terus meninggalkan 5 waktu sholat. Nah, itu tuh yang menjadikan hafalan kita juga kadang susah. Begitu anak-anakku sekalian, niatkan agar hafalan kita semakin mudah. Yang kedua, jangan terburu-buru. Yang ketiga, harus konsisten dengan waktu menghafal Al-Quran. Yang keempat, harus mulai belajar sedikit demi sedikit bahasa Arab dan cari lingkungan yang mendukung. Yang kelima, yang keenam, konsistenkan waktu murojaah. Yang ketujuh adalah cari pembimbing.
yang betul-betul bisa membetulkan bacaan kita. Dan yang kedelapan adalah perbaiki ketaatan kita kepada Allah. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.